Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Masalah pagar laut ini terus menjadi sorotan publik ya. Sehingga akhirnya pada beberapa waktu yang lalu itu Komisi 4 DPR mengadakan pertemuan dengan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Nah, pada video kali ini kita akan fokus kepada sosok yang bernama Sony Tri Danaparimita, yaitu salah satu anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berasal dari Jawa Timur. Nah, hal ini menjadi kenapa kita jadikan ini konten, karena memang di sini ada salah satu statement yang menarik yang justru di sini menyorot tentang Bapak Khalid. Bapak Khalid ini adalah seorang nelayan yang sosoknya ini sering warawiri di televisi saat ini ya. Dia dikenal sebagai nelayan yang cerdas. Nah, bagaimana statement dari Bapak Sony ini? Mari kita simak berikut ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan beserta segenap anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, Pak Menteri beserta segenap jajaran, semoga dalam keadaan sehat walafiat karena capek dengan pagar laut. Sebelum saya melanjutkan, pertama saya agak protes dengan paparan ini. Jadi di slide halaman 7, halaman 8 itu yang judulnya pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Kebetulan kami kemarin ke sana, ada Bu Ketua dan sebagainya. Tolong kalau menarasikannya yang pas, karena bagi saya ini tidak tepat. Jadi sedikit cerita saja, kemarin sebetulnya itu agak kasak kusuk, ini bentuk penghormatan kemarin, terima kasih Bu Ketua. Tapi teman-teman anggota yang ke sana kemarin sebetulnya pimpinan dan Kapoksi, rencananya adalah kita kunjungan spesifik terkait dengan pagar laut. Tapi kemudian kalau arahnya dibawa kayak framing gitu, ikut bongkar, sepertinya kok tidak. Tangan saya sekalipun saya nggak megang batang bambu itu untuk kita tarik. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena pertama, soal apakah pencabutan itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak, itu juga masih jadi perdebatan. Meskipun sekali lagi secara pribadi saya setuju, yang paling utama adalah menyelamatkan kesejahteraan nelayan. Kalau itu sudah clear, kita nggak ada masalah, kita mendukung. Sebagaimana statementnya Bu Ketua bahwa kemarin kita ingin ini segera diselesaikan dan dicabut. Tapi tolong konteksnya juga agak tepat agar kami juga di sini juga tidak nanti juga jadi perdebatan. Saya banyak belajar dengan seorang tokoh yang sekarang lagi viral, namanya Nelayan Khalid. Banyak pernyataan-pernyataan yang kadang justru membuat kita terpecah belah dan sebagainya. Cuman sayangnya judulnya juga agak ngeri, itu buku yang dibaca itu Logika Penjajah. Ada preman yang dibuat sengaja oleh penjajah, karena kan ya tadi itu yang namanya penjajah kan senangnya itu kalau bahasa dulu apa tadi divide et impera. Et impera. Divide et impera. Nah, modelnya begitu tuh. Memecah belah ya? Memecah belah. Okay. Dan pasti penjajah itu pandangannya parsial. Mengotak-ngotak, ini orang mana, nggak boleh ke sini karena ini urusan orang ini, sampai tingkatannya saya tidak boleh ngurusin tetangga saya yang lagi sakit gitu. Oh begitu. Nah, modelnya gitu penjajah tuh. Okay. Ya, itulah tadi video pendek yang kita rangkum, yang kita ambil dari video TVR Parlemen dan juga dari podcastnya Bung Abraham Samad ya. Nah, di sini kita padukan itu karena memang saling terkait satu sama lain. Yang pertama adalah Pak Sony, anggota DPR dari Komisi 4 ini menyebutkan kalau sekarang dirinya itu sedang takjub dengan tokoh yang dikagumi, yaitu nelayan yang bernama Khalid. Tapi takjub dan kagum ini dicampur dengan diksi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Khalid ini bisa memecah belah. Nah, ini di sini sangat menarik karena memang Pak Sony ini menganggap kalau apa yang disampaikan oleh Pak Khalid ini tidak semuanya tepat.
karena memang bisa menimbulkan perpecahan karena buku yang dibacanya itu. Nah, kita sambung atau kita jahit dengan podcast pada saat Pak Khalid ini ada di channelnya Abraham Samad, bahwa dia menyebut kalau memang ada rencana untuk memecah belah dari para nelayan. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari pertemuan-pertemuan yang lain, Pak Khalid di tempat-tempat lain, itu menyebutkan Pak Khalid ini sebenarnya bukan orang Tangerang, tapi orang Banten. Sehingga tidak pas kalau misalnya dia ikut-ikutan masalah kasus ini. Nah, sehingga timbullah diksi yang awal-awal itu kalau misalnya Pak Khalid ini membaca sebuah buku yang ada kaitan dengan penjajahan, di mana dia menyebut inilah memang target atau rencana dari penjajahan, di mana orang dari yang tinggal di daerah A itu tidak boleh mencampuri urusan yang ada di daerah B, karena memang menganggap daerah B lah yang seharusnya bisa mengurusi dan memecahkan kasus ini. Nah, itulah kata-kata itulah yang diperlihatkan oleh lawan daripada Pak Khalid ini, di mana dia merasa tidak senang dengan keikutsertaan dari Pak Khalid ini mengurusi pagar laut yang berada di daerah Tangerang. Nah, timbullah diksi kalau misalnya cara-cara itulah yang dikehendaki oleh para penjajah, di mana tidak ada lagi rasa kekhawatiran, tidak ada lagi rasa kepedulian, atau tidak ada lagi rasa ingin membantu mereka yang tinggal di daerah B kepada mereka yang tinggal di daerah A. Sehingga itulah timbul yang namanya tidak saling peduli. Nah, Pak Khalid ini berusaha melawan, atau bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sony bahwa Pak Khalid ini memecah belah. Justru sebaliknya, banyak orang beranggapan kalau Pak Khalid ini justru ingin menyatukan daerah-daerah yang mungkin dianggap oleh Pak Khalid ini itu permainan dari para penjajah yang ingin mengkotak-kotakan para nelayan. Jadi ada diksi atau pernyataan yang menyebutkan kalau tidak layak Pak Khalid ini ikut-ikutan dalam kasus ini karena memang bukan tinggal di daerah Tangerang. Nah, itulah tadi video yang kita berusaha tarik ya, kita berusaha bahas pada konten kali ini agar teman-teman bisa ikut andil nih. Nah, kira-kira sebagaimana, apakah memang tepat apa yang dikatakan oleh Pak Sony dari Komisi 4 tadi, atau memang sependapat dengan Pak Khalid yang ingin menyatukan semua. Nah, jadi silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dan project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.